Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita ketemu lagi. Semoga dulu semua dalam keadaan sehat, banyak rezeki, panjang umur ya, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ingat, tetap semangat, jangan kasih kendor, gaskan lur. Nah, video kali ini saya ingin membahas ya tentang kenapa orang-orang tetangga kita, saudara kita lebih senang perbaiki motor atau beli spare part di tempat lain daripada tempat kita. Nah, ini banyak yang sering terjadi ya lur ya. Nah, jadi menurut pandangan saya lur ya. Menurut kalian salah, itu hak kalian. Tapi ini menurut saya ya. Nah, kalau menurut saya, orang-orang tetangga atau saudara kita yang tidak mau memperbaiki motor ke tempat kita ya. Yang pertama itu mungkin kualitas kita ya yang kurang ya. Mungkin sepak terjang kita masih belum bisa diakui ya. Nah, tapi kalau ibaratnya kita ada punya kualitas, harga spare part kita bersaing, kualitas kita oke ya, udah memenuhi standar ya. Mereka tetangga ataupun saudara kita masih benari motor di tempat lain atau belanja di tempat lain. Ini ya lur ya. Ini mungkin dulu lur nggak sadar ya. Nah, mereka itu ada setan ya, atau ada iblisnya juga ya. Nah, setan memang kayak gitu lur ya. Yang lebih parah tuh iblis ya lur ya. Nah, terutama di kita orang-orang Islam ya. Ini mereka selalu berbicara tentang kita saudara seiman. Tapi faktanya enggak lur. Kita ini banyak bermusuhan ya. Saling menyerang satu sama lain ya lur ya. Nah, ini jangan kaget ya lur ya. Itu ialah setan sama iblis, jadi bukan jin ya. Ini menurut pandangan saya ya. Nah, solusinya ialah kalian dulur harus bisa meruqyah ya. Nah, dengan cara kalian minta kekuatan kepada Allah. Ini kalau yang muslim ya. Kalau yang non muslim itu kan ada tata cara masing-masing ya. Nah, ini sangat penting ya lur ya. Tapi ingat, kalian jangan jadi setan juga ya. Kalau usaha kalian minum-minum nyabu ya, pelacuran ya, itu kan sama juga. Mana bisa meruqyah setan ketemu setan ya. Kita harus manusia. Tapi kalau kalian sekedar aja ya masih ngontrol ya nggak masalah. Itu ya harus dibenari ya. Itu menurut pandangan saya ya. Jadi ketika ada saudara ataupun tetangga kita lebih senang perbaiki motor di tempat lain atau belanja spare part atau belanja apapun di tempat lain ya. Sementara kalian punya kualitas oke lah ya, harga bersaing ya. Kalian aneh, itu jangan heran. Itu ada setan, ada iblis ya. Nah ya. Ini menurut saya. Jadi dulur harus minta kekuatan kepada Allah untuk meruqyah orang-orang seperti itu ya. Karena setan iblis itu ngeri lur ya. Kalau setan itu jahat aja ya. Nah, iblis ini yang suka berkelit ya. Nah, dengan cara mengalahkan iblis itu ialah kita harus punya iman ya. Harus yakin ya, kalau muslim ya kita yakin kepada Allah ya. Karena Allah itu Maha Penolong, ini menurut saya ya. Karena lagi pula kan kalau jin itu kan tidak nampak ya, makhluk yang tidak nampak. Tapi kalau setan itu kan sifatnya sama iblis. Nah, iblis yang ngeri ya, ya kan. Nah, sama kayak preman ya, preman yang tukang pala ya, itu kan setan, anak buahnya. Nah, bosnya atau pemimpin dari preman ini kadang ormas ya, itu rajin beribadah ya, rajin sedekah ya. Itu sholat 5 waktu, tapi anak buahnya duit-duit dari setan semua. Nah, itulah yang musuh kita manusia nih ya. Sama jin tuh, bangsa jin itu sama musuhnya setan sama iblis ya.
Oke, jadi mudah-mudahan dulurku semua yang di follower bengkel Om Gito nih ubah pola pikir ya. Itu jadi bukan perbuatan jin, itu perbuatan setan. Jadi dulur harus bisa ruqyah ya. Dengan jalan minta kekuatan kepada Allah ya. Itu menurut saya. Tapi kalau ada pandangan beda pandangan ya itu urusan kalian. Ini kan hanya konten berbagi pengalaman ya. Untuk dulur mekanik yang masih pemula atau bengkel yang baru merintis yang butuh support ya. Ingat ya, ini hanya konten Wong Gito peduli ya. Perlu dulur-dulur ketahui ya lur ya. Ketika kita terpuruk ya, hanya kita yang peduli kepada kita dan Tuhan ya. Kalau orang lain ketika kita terpuruk, mereka akan hanya bilang sabar, sementara kepala kita ada pusing ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.